Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya saya ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru kepada sahabat-sahabat dan subscriber semua. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru ini kita akan lebih maju dan percaya dalam apa yang kita usahakan. Hari ini 10 Januari 2022. Hari ini baru saya memulakan trading. Namun begitu saya tidaklah terlalu agresif sangat. Mungkin masih lagi terlalu awal. Namun selepas NAP saya mungkin saja baru ada selera macam tu lah, ada selera nak trade macam tu. Okay, of course gold adalah satu pay yang agak ramai yang paling ramai diminati lah oleh trader-trader dan sahabat-sahabat kawan-kawan di luar sana. Makanya saya membuat analisis gold untuk permulaan tahun ni. Okey, langsung saja analisis saya gold untuk hari ini dan hari-hari ke depan, insyaAllah. Seperti yang diperhatikan, kalau mengikut the basic rule of Ichimoku masih lagi price berada daily di skala daily, price berada di bawah Kumo, itu petanda bagi saya. Kalau saya mengikut kepada rule of Ichimoku, price masih lagi berada di kawasan di bawah Kumo. So itu sebagai satu petanda price masih lagi on a bearish mood. Okay. Adapun kenaikan adalah pullback atau retracement belakang. So namun kita jangan terlalu menterhadkan, melimitkan kebolehan kita. Kita boleh saja buy and sell di skala tertakluk kepada kepakaran dan kepahaman dan masing-masing. Okey, di skala daily saya melihat masih lagi macam tu. Saya drop dan retrace bawah sudah bercecah kepada 618. Saya agak minat juga Pibo 618 dan 786 sebagai satu bouncing area, sebagai satu label di mana price selalunya, tetapi tidak semestinya untuk akan membuat U-turn atau rejection. Okey, vice versa, sama ada ya sell ataupun buy. So di skala daily di situ saya nampak masih lagi sudah drop, retrace, then drop. So saya akan mencadangkan price akan lebih jauh lagi drop. Okay, so itu secara kasarnya masih lagi on a bearish mood. Because kenapa saya masih mengatakan since price masih berada di bawah Kumo. Dan di skala weekly juga, malah di skala weekly saya nampak price juga berada di Kumo dan last week formation of engulfing, bearish engulfing di situ. So kawan-kawan pun maklum definitely price akan membuat satu retracement dulu terlebih dahulu, dan kita nampak di sini support level. Okay, itu is a good combination dengan yang so di bawah lower Kumo dan Tinkan-sen ada di sini merah. So that's a good area, that's a good level untuk kita nak intai lah, kita intai peluang untuk, it's the best price, I can say the best price untuk kita memulakan selling. So price akan naik dulu dan baru drop. Okay, so itu di skala yang lebih agak time frame yang agak besar. Okay, terpulang kepada masing-masing dan terpulang kepada jenis trader yang anda mahiri. Kalau anda scalping, mungkin ada buy and sell di situ, tidak ada salahnya. Yang penting apa yang anda buat, anda betul-betul memahami. Baik, saya sengaja membuat lakaran begini agar tidak terlalu mengambil masa yang agak lama dalam beranalisis.
Oke, yang pertama saya pastinya akan membuat yang ini dulu, support resistance yang saya buat. Oke, so saya selalunya akan buat yang pertama sekali saya akan mencari support label. Support label pun saya akan mengambil kira sepertinya kenapa label ni, tentunya ini adalah supportnya. Saya akan makin box dan di situ adalah yang sebelum ni dan di situ. Di sini adanya support, kalau di lower time frame kita akan nampak di situ. Saya suka sangat dengan chaotic candle ni. Okay, ni. Apapun yang saya panggil chaotic, tapi terpulang kepada masing nak panggil supply demand ke base ke whatsoever. Yang penting apapun terminologinya, apapun yang kita panggil, yang penting anda memahami apa fungsi sebenar di sebalik nama-nama tersebut. Okay? Yang penting di situ anda faham. So ada 3 kawasan. Okay, yang pertama, okay, yang kedua dan ketiga. Then this is my final destination, my TP lah macam tu. Okay, so okay, sudah support resistance saya buat di situ. Then saya akan marking trend line di situ. Saya juga menggunakan trend line sebagai penambah rasa lah, penambah selera macam tu, agar menimbulkan satu keyakinan dalam diri saya. Okay, so kita kena yakin dengan apa yang kita buat dan baru kita analisis, maksud saya, baru kita akan melahirkan satu keyakinan untuk membuat entry. Okay, so saya buat trend line di situ agak subjektif juga, terpulang pada masing-masing. Dalam tiada salah dan betul dalam kita melakar trend line. Saya melihat begini, okay, setiap bucu-bucu itu saya akan buat di situ. Saya boleh juga menggunakan di skala candle, tapi mungkin agak tersasar sedikit. Tapi there is no right or wrong on how we apply the trend line. Terpulang pada masing-masing. Yang penting anda faham. Saya punya konsep, yang penting apa yang anda buat adalah faham. Anda faham apa yang anda buat. Okay. Okay, trend line. Dan lepas tu saya juga harus ambil kira faktor Ichimoku, Fibonacci. Okay, kalau saya ambil tarik the high and low, saya akan nampak di situ seperti saya sebutkan tadi, 618 dan 78 is my favorite area untuk berlakunya satu rejection. Walaupun tidak semestinya, tetapi peluang banyak di situ. Makanya saya menyelaraskan. Saya akan pastikan 618 ni ada sesuatu yang signifikan, yang menyebabkan, membolehkan price tu membuat satu rejection. Bukan hanya bergantung kepada Fibonacci, malah bergantung kepada faktor-faktor yang lain yang lebih statik. Maksud saya lebih statik seperti candle. Kenapa saya ambil candle ni? Because dia sudah terbentuk. Dia tidak akan berubah lagi. Kalau kita menggunakan moving average seperti yang didapat di sini, nanti ia akan mengikut bergerak mengikut pergerakan harga. Tetapi ini sudah terbentuk. Ini tidak akan berubah lagi. Makanya itu saya panggil statik. Okay, tidak bergerak lagi. Okay, di label 618 saya nampak ada di situ dan kawasan chaotic candle. Okay, it's a good area bagi saya. Then kenapa di label ni? Because of the previous support yang berlaku. Okay, dan yang ni sebelum ni. So saya menjangkakan price akan naik terlebih dahulu hari ini ataupun mungkin saja besok pun mungkin naik. Somehow saya lebih melihat kepada sell, peluang untuk sell. Ini adalah kawasan-kawasan di mana saya untuk memulakan sell area ini 1, 2. Okay, so ada saya makanya saya buat di situ price, saya akan menjadikan price akan naik dan akan retest level ni. Okay, macam itulah. Okay, macam itulah. Okay, zigzag dia. Okay, ABC dia. So price drop and retrace. Situ is the best area untuk is the best price untuk saya akan menggunakan sell label ni, because of 618 dan dalam masa yang sama price akan membuat rejection di situ. Okay, dalam sini ada juga then once I get the position dekat sini, most likely saya akan hold position dan this is target saya. Okay. Okay, so itu
based on saya marking, trend line dan Fibo dan so sekarang saya lihat saya masukkan Ichimoku, tentunya agak berserabut, terlalu memeningkan kepala dan mata kita. Makanya saya akan melakar terlebih dahulu menggunakannya ini, dan kemudian saya menggunakan indikator terakhir Ichimoku sebagai final, sebagai penghabisan saya. Makanya di situ apa yang saya lakar ini akan membuat satu synchronize dengan Ichimoku yang memang sudah ada di dalam MT4 kita, dan saya tidak akan merubah-rubah dan pastinya akan membuat alasan. Oke, sekarang saya lihat yang ini, yang di atas sekali. Adakah ini selari atau satu yang saya pakai ini dan 0618 ini ada satu, apakah Ichimoku membuat satu alasan juga? So kalau kita perhatikan, saya coba perbesarkan di kawasan sini. Kalau kita nampak adanya kawasan-kawasan Lower Kumo macam itulah. So it's a good area untuk saya. Kalau di situ pun ada Lower Kumo, that's a good area, good resistant bagi saya kawasan. So course saya akan mengambil kira label ni is a good resistant. Now kita tengok yang ni. Apakah ada satu dalil-dalil atau alasan-alasan yang dibentuk oleh Ichimoku sendiri? Coba kita perhatikan di skala daily. Nah, di situ kita akan nampak adanya Lower Kumo yang di bawah ni, yang mendatar. Betul. Of course, tidaklah tepat sangat. Maksud saya, tidaklah seperti garisan-garisan itu betul-betul tidak, tetapi more or less plus minus macam itulah. So saya anggap this is a good resistant area. So yang pertama dan kedua, bagi saya it is valid dan is a good resistant way saya nak memulakan peluang untuk sell. Then what happened to this label bawah ni? Kenapa saya pilih macam ni? Because of yang ni, the support yang jauh, agak jauh. That's enough untuk Ichimoku dan indikator yang lain. Dan kita lihat yang lebih agak bersih lah macam itu bagi saya melihat. Kalau Anda perhatikan, saya yakin pun kawan-kawan di luar sana akan memahami apa yang saya maksudkan. Dan head and shoulder, head and shoulder ada breakout, then drop, then price akan naik. Actually sudah berlaku kenaikan, cuma saja belum sampai mencecah kepada label yang atas. So price akan retest this label, this label, then price, then akan drop. Label ni agak keras because of ini analisis saya, tidak semestinya apa yang saya perkatakan adalah tepat. So saya ini based on yang kita nampak dan analisis saja. It could be right, it could be wrong. So saya nampak di sini label ni adalah agak keras di sini. Kalau kita nampak di sini beberapa hari ya, price di situ bermain ranging consolidation, dan di situ ada support. So di situ, dan maka this label this going to be a good support. Tapi once this price breakout, so our final target ni lah. Di label ni. So makanya saya buat marking tadi yang dekat bawah tu. Kalau saya diperhatikan, so namun saya tidak akan mengambil terlalu jauh. Bagi saya sudah memadai di skala time frame daily. That's good enough. Sudah cukup lah bagi saya because of di skala time frame daily. So that's itu yang saya punya analisis. Overall I'm looking for sell untuk gold. Adapun kenaikan adalah retracement ataupun pullback, correction. Namun terpulang pada masing-masing nak ambil peluang. Setiap kenaikan maupun kejatuhan terpulang. Tapi bagi saya lebih fokus kepada sell.
What's the price naik, di situ saya akan membuat sell. Then this going to be a very good price. Okay, this is a good price level. So itu saja yang dapat saya musikan untuk video kali ini. Nak kata pendek dah jadi panjang dah video ni. Namun apa yang nak saya sampaikan adalah bukan nak mengajar apa, tetapi sekadar perkongsian. Okay, bagaimana cara saya menganalisis satu-satu P berdasarkan Ichimoku, berdasarkan apa yang saya paham. Mungkin di luar sana mempunyai teknik Ichimoku yang lain, mungkin akan mengeluarkan suatu analisis yang berbeza. Tiada salahnya. Yang penting seperti saya katakan banyak kali, you should know what you are doing. Okay, you paham. You kena paham apa yang Anda buat. So just go ahead on that. So itu saja untuk video kali ini. Akhir kalam, trust yourself, trust your own analysis, and always be yourself. Semoga kita semua berjaya dan memperoleh keberuntungan dan keberhasilan hari ini dan maupun hari ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.